رحمة الله عليه. الفاتحة. ثم إلى حضرة سيدي الشيخ عبد الرحيم Kiai Madura sepanjang Surabaya rahmatullahi alaih. Al-Fatihah. ثم إلى شيخه الشيخ أحمد الصديق Ushairi Siddiq rahmatullahi alaih. Al-Fatihah. Lakal hamdu ya Rabbi ala kulli halati wa salli wa sallim lin nabi zi syafaati. Alhamdu ya Rabbi ala kulli halati wa salli wa sallim lin nabi ويا منتقم أصلي وإهدي عدونا وجد يا عفو واعف عن كل زلتي. الحمد يا ربي على كل حالاتي وصلي وسلم للنبي شفاعتي. Jazakumullah khairan katsira. Para hadirin jamaah pengajian tetap tiap-tiap malam Senin Majelis Zikir yang kami hormati, dalam pengajian malam Senin yang lalu saya telah menerangkan bahwa menurut pelajaran agama Islam, orang Islam mempunyai dua macam kewajiban yang pokok. Yang satu kewajiban yang bersifat individual, bersifat aini, tiap-tiap orang. Nomor dua yang bersifat umum, yang bersifat sosial, yang bersifat kolektif, atau disebut kewajiban kifayah. Dalam keterangan saya yang lalu sudah saya terangkan bahwa tiap-tiap orang Islam, masing-masing orang Islam, laki maupun perempuan, ada kewajiban-kewajiban, ada sifat-sifat pribadi yang harus dimiliki tiap-tiap orang Islam. Tidak pandang bulu, tidak pandang pendidikan. Apakah dia orang awam, apakah dia intelek, orang yang terpelajar. Semua orang Islam, masing-masing satu persatu, supaya memiliki sifat-sifat pribadi, sifat-sifat kepribadian Islam, yaitu yang sudah saya terangkan. Satu, mujahadah. Harus mempunyai sifat mujahadah, itu artinya perjuangan. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafs
nafsahu fi ta'atillah. Al-mujahidu yang dinamakan orang yang berjuang, orang yang mujahadah, orang yang melatih dirinya, orang yang melatih mentalnya, orang yang latihan rohani, ialah manjahada nafsahu, yang merangi awake dhewe, yang gagai awake dhewe, menguasai dirinya sendiri fi ta'atillah, di dalam berbakti kepada Allah. Ini satu yang sudah saya terangkan, mujahadah. Teman-teman atau berusaha sungguh-sungguh, banyak artinya mujahadah itu. Mujahadah latihan rohani yang mujahadah. Mujahadah dalam arti berjuang yang mujahadah, atau mujahadah dalam arti manjahada fina lanahdiyannahum subulana. Sapa sing mempeng, sing sregep, sing temenan, sing berjuang ngatasi awake dhewe, nggagahi awake dhewe, lanahdiyannahum subulana. Arep tak paringi hidayat, arep tak paringi pitutuh subulana nang dalan-dalan. Niki dalam Al-Quran dahulu. Nomor dua, tiap-tiap orang Islam harus mempunyai sifat-sifat pribadi atau kepribadian Islam, mental Islam, yaitu al-hijrah, sifat hijrah. Hijrah dalam arti meninggalkan maksiat, meninggalkan tempat atau lingkungan di mana kita tidak bisa mengamalkan agama. Ayyul hijrati afdalu ya Rasulullah. Hijrah yang paling utama itu hijrah yang mana, wahai ya Rasulullah? Jawab Kanjeng Nabi waktu ditanya, antahjura ma kariha rabbuk. Antahjura, hendaknya kamu meninggalkan ma kariha rabbuk, apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi hijrah mempunyai dua makna. Hijrah dalam arti pindah tempat, pindah pekerjaan, pindah lapangan, itu hijrah. Di mana kita tidak bisa mengamalkan agama, ya, atau dihalangi menjalankan agama, wajib pindah, wajib hijrah, wajib pindah tempat, atau wajib pindah pekerjaan. Malah saya pernah ditanya, ini ada masalah, tapi saya jawab secara umum. Bagaimana orang yang mempunyai mata pencarian, yang bekerja dengan nyogok? Saya diterima menjadi bekerja di tempat itu karena saya nyogok sana sini, sampai saya akhirnya diterima menjadi orang yang bekerja di tempat itu. Penghasilan saya, gaji saya, selama saya menerima, selama bekerja itu hukumnya bagaimana? Nah, ini saya tidak bisa menjawab secara khusus, tapi secara umum. Pertama harus diketahui bahwa sogok itu apa? Uang sogok. Uang sogok yaitu uang yang diberikan tidak dengan semestinya.
uang yang diberikan untuk membela barang yang tidak benar, mestinya dia tidak diangkat karena memang tidak cakap, tapi karena ada uang dia diterima. Loh, ini sogok. Tapi kalau memang dia semestinya diterima, atau menurut syarat-syarat dia sudah memenuhi, lalu kita memberi uang, itu hadiah namanya. Tetapi kalau membela barang yang sudah terang salah, minta dibela supaya menang, supaya benar, biarpun saya ngomong iki hadiah, tetap sogok. Biarpun lafalnya hadiah, tetap sogok. Jadi bedanya sogok itu dan hadiah, barang yang sudah menyimpang dari kebenaran, barang yang sudah tidak semestinya kok diterima, dimenangkan karena ini. Lah itu sogok. Nah ya apa? Kalau memang engkau bekerja di satu tempat, kamu tidak bisa kecuali mesti makan barang haram, wajib hijrah. Kalau kamu mempunyai kepribadian Islam. Saya bekerja di sini, saben hari aku mesti mangan barang haram. Umpamane loh. Umpamane saya ngelamar pekerjaan. Pekerjaan tukang tadah barang curian. Umpamanya loh, ono badan, nggih. Mun bodo barang kecokan, beli. Kulo bang, ala apa iki nikah? Nggih. Kan benar ngakat barang haram nih kula. Kira barang kecokan beli orang mungkin. Pas kula tukang nyelundup, mana? Tukang nyelundup barang kecokan guys lagi. Nek kaman kula andi eman keislaman kula, neka wajib hijrah, wajib ngaleh kula, wajib ambuh dari kelakuan senikah. Kula selak senikah, selak. Agama kula tak bisa jalan guys. Jadi hijrah neka maknanya dua. Nomor satu hijrah tempatnya, hijrah dalam arti fisik, dalam arti zahir, yaitu pindah dari tempat bisa atau negara yang di tempat itu tidak bisa menjalankan agama dengan sempurna. Wajib Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ninggal Mekah ntar ke Madinah. Kenapa sahabat? Mekah tak bebas. Ajaran agama tak boleh. Nah, nikah saya nomor satu. Nomor dua, hijrah dalam arti ma'nawi, dalam arti non fisik. Nikah saya kebuki Gusti Kanjeng Nabi kelak, ayyul hijrati afdalu ya Rasulullah? Qala antahjura ma kariha rabbuk. Kon kudu hijrah ninggal makariha bareng gedingi sing gedingi rabbuka pangeran. Jadi ninggal maksiat, ninggal pelanggaran, masalah terus kayak terus. Tapi kalau wajib hijrah artinya ninggal tak ngelampai. Yang kedua nikah sifat-sifat kepribadian Islam yang mutlak tidak boleh ditawar lagi. Kalau kita ingin disebut sebagai orang Islam, bukan mulutnya, bukan formnya, bukan lahirnya, tapi Islam mulai mulut sampai hati. Itu kedua. Melatih dua nih, setong mujahadah, dua hijrah. Mujahadah dalam arti abta'aki ajalan agama, berjuang taat ke Allah, tinggal masalah tinggal masa sakit kabi korniatah dalam jalan taat ke Allah celap elakone nama si celap kira ngapain dengan sepuh kok masing kok ketendu lesat saat genteng tapi kok kita apa jeng isya marah kenyaman mujahadah nih merangeh ke atas titik supaya dia kuat ngelampai taat. Pun kata taat dalam
macam-macam napa boy pun pokok menajala lagi perintah agama bengal lesuh, bengal tak nyaman, bengal sakit. Ini kamu jahadah. Pas nomor 2 hijrah. Hijrah ini ke artinya nengkel kenangan atau berkelakuan seandainya berpagi agama kau tak jalan. Mohon kau ngelakuan kelakuan agama kau tak bisa jalan. Apa yang kau tak bisa. Pasal kau tak bisa. Wajib hijrah. Wajib ngalih. Nikah hijrah. Atau hijrah dalam arti ninggal bareng selarang di Allah. Sana jan ku meceng kepingin. Ini masih kepingin. Ini kok masih tak endi. Masih sekolah 10 tahun tak tahu sandalan. Sahabat itu sandal masjid. Maka ada orang ngerobeng dari ya. Senika. Kok masih 10 tahun kita tak tahu sandalan ngaji dia. Enggak. Nikah bentar sibi nikah. Bentar enggak. Lara aja kayak sekalian. Enggak. Nikah bentar sibi nikah. Dan namun menang sampean, nikahnya mana sampean hijrahnya. Hijrah. Antah jura ma dari harapku. Jiwa hijrah. Nikah nomor 2. Pas terakhir nikah. Paling sekonek dituntut setiap orang Islam. Tak nampek orang bodoh, orang keter. Tak nampek orang laki atau orang bina. Ini kesan nomor 3. Kepribadian Islam yang nomor 3 yaitu anfusakum wa ahlikum naro. Cara orang makan disebut mempunyai pertahanan home front artinya al-jabhah al-baitiyah. Dia di rumahnya harus berusaha, bukan saja dirinya tapi istrinya, anaknya, pelayannya, menggede pelayan tak bejeng tak Islam, atau babuna tak bejeng. Mereka tuan rumah ni kata keneng bukan tak tahu apa kok lah bejeng bitang bini mak bersalah. Perkara tukang kebun tak bejeng, perkara tuan angon wedhus kuda sembayang, perkara babuku kuliku pembantu rumah tangga ku ora sembayang, mosok buduwo atau kok tak oleh. Pasti harus jadi tanggungan kudu penoro, kudu iusahaki. Jadi paman penakan perah kebun apa kon nek remes supaya bisa ngelampai agama Islam. Juga tetangga sesemak mereka yang kudu. Jadi cara makan membentuk lingkungan Islam, membentuk unit yang terkecil daripada Islam. Lingkaran kecil rumah tangga Islam. Tetangga. Saya pedak tetangga ini kemen ukuran agama. Ukuran agama. Mereka tak polo bungkuh ke kanan, tak polo bungkuh ke kacer, tak polo bungkuh ke adat, tak polo bungkuh ke budi. Mereka saya pedak tonggo, tetangga. Itu tak mau apa supaya sakit tetapi nggak bukan kena maksa loh ya. Mari ini pituduh dat ngelampai agama. Nek Kristen utawa mboten niki kula niki nek ana wong Islam nggih kabeh diusahakno supaya kampung atau rumah tangga mriku merupakan masyarakat kecil daripada agama. Ini. Jadi niki mboten kena ditinggal niki. Mila di dalam salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu sabda coba nggih. Iki Kanjeng Nabi nyukani uker-uker nggih, secara komplit
kewajiban-kewajiban sing kula terangaken wau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarani Rabbi bitis'in. Aku diperintah karo pangeranku bitis'in songo. Kok perintah sangat bi Gusti Allah. Khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Nomor setong, takut dari Allah secara diam-diam maupun secara di muka umum. Takut kepada Tuhan baik sendirian maupun di muka umum. Ada setong. Wa kalimatul adli fil ghadabi war ridha. Perintah Tuhan yang nomor 2 kepada saya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat yang adil, baik waktu marah maupun waktu senang. Senajan reng moreng tak kena nyimpang dari keadilan. Dekik pola nareng moreng pas meninggalkan kebenaran dan keadilan, tak kengeng. Baik waktu senang puas ataupun waktu marah, tetap yang menjadi kali. Kesederhanaan keliwat sukit, keliwat marah, tengah-tengah. Nah, ini kan, kok perintah tengah-tengah itu. Nomor 4, wa an asila man qata'an. Saya diberi perintah nyambung orang yang medot saya. Nyambung orang yang medot hubungan dengan saya. Nomor 5, wa u'ti man haramani. Dan saya memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada saya. Memberi kepada orang yang menghalangi kepada saya. Orang yang jadi tak tahu diberi kok. Tapi pada satu waktu, ya saya karena perlu beri ke orang itu. Ya, macam diberi jadi tak tahu beri ke pun. Itu kan kok beri dia orang saya tak tahu beri kan kok nikah kayak guna. Gusti Kanjeng Nabi kok perintah ada iya kok. Wa'afu amman walamani. Wa'afu lan nyepuro memaafkan orang yang aniaya nang aku. Orang saya zalim kok ya senajan menurut agama cara makasih. Masya Allah. Tiap-tiap kesalahan mereka kena ngebeles boleh tampileng menurut agama oleh boleh tampileng dan oleh kejahatan beles kejahatan sepada itu waktu itu nampeleng tak neng narca tak boleh ngotem tak boleh kutu pada tapi faman afa aslaha fa ajruhu ala Allah. Tapi masalah tampeleng tahnya pora tak adame jadi pencurna ala Allah lah etagung Allah lah. Nah, jadi senajan engkau menurut agama oleh abeles tapi engkau nyepora ini keperintah Allah dan engkau ini kebenaran Nabi wa ayyakuna sumti fikra. Coba ini bayangkan kepribadian Islam itu ini tergambar di dalam 9 perintah Tuhan kepada Nabi. Ini kan bagaimana kita kalau ingin meningkatkan sifat-sifat kita sebagai orang Islam. Setengah orang ini sifat kepribadian Islam tergambar di sini. Jadi supaya tak lupa. Nomor 1, takut kepada Allah baik sendiri maupun di muka umum. 2,
berusaha memegang kalimat kata-kata yang adil, baik waktu marah maupun waktu senang, waktu lega. Nomor 3, sederhana, cukupan antara melarat di soki. Odik sederhana, odik tak telebos soki, tak telebos melarat, itu sedengi. Odak sedeng ni kata apa ada lagi? Mon orang yang iki sedeng ni kan lemak sedeng. Tapi mon anak anduaan iki 15 sedeng. Mon umpamana bini na telok umpamana lagi. Pas anak selekor umpamana iki 100 sedeng ni kan. Jadi odak sedeng ni kan relatif idafi tak ada, tergantung kepada orang. Tapi mereka al-qasdu bainal faqri wal ghina, sedang irit sederhana di dalam waktu susah maupun sukses. Nomor 4, menghubungi orang yang memutuskan hubungan. 5, memberi orang yang tidak pernah memberi kepada saya. 6, memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepada saya. Nomor 7, kalau saya diem itu artinya berpikir. Nek bener neng ngelamun bener tafakkur. Wa ayyakuna sumti fikran wa nutqi zikran. Dan engkau merasa zikran, zikir. Artinya baik. Saya mengucapkan kanjeng Nabi, "Falyakul khairan aw liyasmut." Men aca-aca sebener atau bener. Tapi neng-nengane tafakkur nih gitu. Jadi menenge selalu berpikir, merenung, bertafakkur, tafakkur kepada Allah atau tafakkur kepada masalah-masalah yang bermanfaat. Ya. Kalau bicara yang bersifat zikir, bersifat ingat. Wa nazari ibrah, dan penglihatan saya adalah menarik pelajaran. Kalau orang memiliki 9 ini, dialah orang yang telah memiliki kepribadian Islam yang paripurna, yang komplit, sempurna. Koneka sisa apa reka-reka keterangan kula malam Senin setepongko. Akan kula nambah keterangan depan senang. Okay? Ada pengajian malam akhir. Ada orang tanya, Pak, seorang mahasiswa ini tanya, kalau agama orang lain itu mempunyai simbol-simbol atau punya ciri-ciri yang menonjol, yang mempunyai Torah, namanya agama Kristen itu selalu dimasyhurkan atau didengung-dengungkan. Kristen mempunyai ciri yang menonjol, yaitu kasih sayang. Kasih sayang. Jadi lemah lembut, neser, bodo rumah sakit, hasil kasih sayang, neser. Untuk orang malah dari neser sampai bodo cak-cakan. Mondok ini tampeling namanya mana? PP nabuan sekacer, beki sekanan, benerkah? Jadi mulai tampil kar, ya boleh. Ini keduri kasih sayangnya nih. Sebaliknya agama Yahudi yang sampai sekarang dipeluk. Nah ini sekarang ada negara Israel. Agama Yahudi itu dengan rasialisme, dengan penonjolan sebagai agama yang mengendalikan keunggulan ras keturunan. Orang Yahudi ya aroma paling positif di daerah
Derena kita dunia ini kotor. Kersek kemarin Yahudi itu. Sini kan. Mencari kelas keturunan bangsa yang paling tinggi adalah Yahudi. Bani Israel. Kamu lihat di dalam sejarah. Mulai dari Nabi yang pertama sampai Nabi-Nabi seluruh kenabian dipegang oleh anak keturunan kekasih Tuhan, yaitu orang Yahudi. Jadi Yahudi itu terkenal dengan perasaan keunggulan ras atau rasialisme, menonjolkan keturunan darah. Nah, sekarang saya tanya, kalau Islam apa? Islam itu sifatnya yang menonjol atau cirinya yang menonjol apa? Nah, contoh belum itu dari kesimpulan pelajaran agama Islam, bila bisa jawab, Al-Islam huwa dinul adalah. Mensampaikan tanya, Islam dia cirinya yang menonjol apa? Jawab, keadilan. Islam adalah agama keadilan. Apa tidak kasih sayang? Kasih sayang. Tapi kasih sayang dia cepat terus dikasihi sayang. Dan tak dikasih sayang apa cepat kasih sayang. Nggak maning. Boh. Lah, yalah ya. Berapa kali kan ngecok kalau yalah. Boleh ya? Cok tak kali ya. Tak mana. Ya, bersih kan? Boh, turkan. Tak boleh sini kan. Kepok. Keserasi ke polisi. Cuma tak neser buat. Boh, neser buat kedengen. Ini keadilan. Paham ni? Jadi keadilan. Jadi Islam nikah agama keadilan. Kocak kasih sayang, iya kasih sayang. Tapi pada kena lagi Maulana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajabu ana nabiyur rahmah, ana nabiyul malhamah. Itu maknanya Korea punya tugas ganda. Saya ini nabi kasih sayang, tapi sekaligus juga saya adalah nabi peperangan. Jadi kandung nabi ini kak dua. Karena sifat engkau dua, kasih sayang dan perang, mengambil tindakan. Jadi jangan dianggap saya kalau nabi wah kasih sayang, mentahiyano perangnya di orang bangsa lain mau menjajah, mana lagi? Enggak, mereka belum Jepang, menyerang kata. Bangsa Indonesia pesan diri kasih sayang lah. Ialah buka kilador, paham lagi? Baju aki itu keselamatan. Oh bukan, tidak begitu. Membuat bangsa asing menyerang negara Indonesia, tuain melawan. Maka hukum pun, ngerjain, tak boleh. Berdasar aspek itu mengusir penjajah. Membawa orang melakukan kriminal, menjalankan kejahatan. Pasti kena cerai. Oh, penting jadi gitu. Khusus ambil tindakan. Nah, ini Kak Oneng ketong betok. Nah, oleh karena pemerintahan Sayyid Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beda peranah gubernur. Jadi Sayyidina Umar ke Medina sebagai pusat kerajaan ibu kota. Mesir mereka diangkat gubernurnya mana? Sahabat Amr bin al-As. Mereka gubernur Sayyidina Umar BDE Mesir. Satu waktu peperanah anak gubernur ini kajelet keloro. Penduduk asli Mesir, mereka benar orang Arab, penduduk aslinya. Mereka namanya orang Qibti, Maria al-Qibtiyah, mereka penduduk asli.
Kalau Arab mereka kan pindahan, pindah dari tanah Arab ngalih ke Mesir. Mesir itu paling banyak isi orang Arab. Tapi penduduk asli di Mesir mereka mana Tibetan dan Sakiti. Nah, ini berbeda penduduk asli pemuda. Mereka anak putra gubernur ada. Bapak apa Saleh di anak penduduk asli. Teguh. Dan tak tahu siapa saya. Dan saya anak gubernur mereka. Apa? Dan lancang-lancang ada lu koyo. Tampil. Mereka orang penduduk asli kita tampil. Tampil di putra gubernur. Pola nak jalan itu lu. Mereka orang. Pola nyalek aja lah. Anu kok bisik-bisik ya sadar ya. Atasdiquni wa ana ibnul akramin. Dan ada lu kok. Padahal engkau orang anak ring mulki. Anak bangsawan, anak gubernur. Tahu kan dia? Itu potong. Potong etar. Dan kecot. Tengah lorong. Akhirnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin BDE. Nah, ngerti dapat laporan, ya Allah kata. Gubernur sahabat Amr bin al-As di anak di orang apa? Penduduk asli Kipti sudah datang ke Madinah. Bro, terkepul telok nikah. Apaan si anak dan penduduk asli. Bapak Kaisa nekay eterasya dulu. Ahad alladhi darabak ala Umar. Apa dia si mukul dia? Ini keputerana sambil pusing dek puterana gubernur. Qala na'am. Kiba. Kiba ni kolku. Dan bedaram bukan? Kita tampil yang kita cai. Idribu. Pokol. Kalau anak gubernur sudah pokol, ya ada kepala negara mereka. Oh, saya ni seorang pindah bokor jadi tampil lepas. Kita akan semalas mereka, anak gubernur mereka. Tampil. Mari nampileng. Faqala lahu. Sayyidina Umar Zid ibn al-Akrami Zid ibn al-Akrami tambahi anan rengol jeria tambahi boleh pukul-pukul pasti jawab udah pun puas laqad istafaitu li nafsi ya amiral mu'minin saya sudah merasa puas hati saya ya amiral mu'minin wahai kepala umat Islam. Mari, ada rumah apaan makai? Gubernur atau Azerbaijan ni lah. Sahabat Amr bin al-As, fanahal Faruq Umar, imamat Amr an ra'si. Serbanna sahabat Amr bin al-As, jadi gubernur, buka. Itu serbanna dia kalah. Mereka lah faqala idrib ala sal'ati Amr. Anak muda. Kita orang yang pokol. Katakan suruh pokol. Pokol. Faqala lahu ya Amirul Mukminin laqad darabtu man darabani. Amirul Mukminin Kula ampun mokol orang si mokol kula. Mana kecil tak rok mokol kula. Kula pun mari anak sebab ini kasi mokol kula. Laqad darabtu man darabani. Qala idribu qala ta Andrea dan Sayyidina Umar fabi ismihi karena dengan nama dialah anaknya memukul kamu. Montak karena anak gubernur, masa dong nggak sih mokol dong itu tengah lorong. Jadi apaan sekedai?
Kemana mana yang kui mau kolban apa anjir pokol ya. Wah nih boleh sih. Tanda saya anu nih kalau kita odus sangka. Summa tafata ila amrin akhirah Sayyidina Umar ibn al-Khattab nole ka bener juga. Jangan mau tak nokol pas ada bu munjukkan ya Amr battumun nas waqad waladathum ummahatuhum ahrara. Amr ibn al-As bila ngangkep budak ke orang-orang ini. Padahal orang-orang rela hierarki merdeka. Maka sesuatu buta tidak. Bila baca ke budak ngender sambian Amr bin al-As. Jantan ialah lewat film. Ini keadilan kangku monogama Islam. Kita saya rasa salah. Okay. Dan saya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanajan ngoleaki orang nikah secara adil, tapi kanjeng Nabi ada bu iyakum wal muslah. Entah oleh ngeceh ketimbang mana perang gitu. Mau sholat isya pas mate mereka terak kerak. Ini kok kejadian sering nih kayak orang kafir Quraisy perang masuk kanjeng Nabi ini kak aduh mula patung menang sampeanku. Kerak kok pengai kerak nih karena dudet ya no senikah nih muslah ya. Kenapa? Muslah ngeceh atau kisah kena tak cukup hati sampai oneng mana Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Hamzah ibnu Abdul Muttalib nalika pun mati sebede medan perang tabun ini kasih dudet yang mati ini kayak dudet orang bine nya mana Hindun tapi Hindun nih ongkuna pipin Gusti Kanjeng Nabi juga. Ki pernah saya tanpa apa penika nalika penika di timur. Neka binena Sufyan. Afiat. Moso neka Hindun neka norok ya berat. Paling sakit hati ka Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Porong kon mate itu tereng-terengan itu deh tabu. Pas limpone atene kayak Ikra pekatan. Dia orang bineknya mana Hindun. Lah ini kebuslah sama. Napa neka? Di okay. Neka iya muslah kan kanjeng Nabi. Saya enggak senajan moso ada iya. Tak oleh muslah. Tak oleh istilah. Tak oleh. Ya mati lah. Tak pening pesan. Jadi melewati batas tak kena. Nikah kenapa keadilan saya maksud. Sebenarnya juga kejadian nikah sampai baca akhir pula. Bada orang bina ngecok. Ngecok napa tak terang lagi hadis. Pas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ajalin lagi okoman okay, ketok tanah. Nekah karena sering binek saya ngecok gelak nekah termasuk orang Quraisy, orang keturunan sepaling mulia mengku suku nekah orang Quraisy, orang binek. Wa akhadhu yatashaffa'una ila Rasulillah fa arsalu lahu hibbahu Usamah ibn Zaid. Nah, para orang-orang Quraisy bangsawan, bangraja, mereka pas mencokong ke orang seperti kekasihna kanjeng Nabi. Orang ini menjadi orang kesayangannya kanjeng Nabi, yaitu Usamah bin Zaid, putra Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah asal budak dari Nyai Khadijah, dihadiahkan kepada kanjeng Nabi
oleh Kanjeng Nabi dimerdekakan pas kabin. Dua kali kabin ini kak, Zaid nih. Pertama dengan Zainab binti Jahsh, tapi tak terus, tidak langsung. Pas kabin boleh di Ummu Aiman. Ummu Aiman ini ketukang ngomong lah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi ini kah mulai kanak tinggal buna ini. Ini kah umur berapa guys? Umur berapa tahun? 6, ya. Tahun Kanjeng Nabi ditinggal sedo ibune. Loh, mulai ditinggal sedo niku dimomong, tukang momong Kanjeng Nabi mulai cilik sampai gede. Niku jenenge Ummu Aiman. Ummu Aiman. Ojo lali ini kalimat. Nek sing nusani Kanjeng Nabi sinten? Halimah As-Sa'diyah. Ibune Kanjeng Nabi sinten? Aminah nggih, Siti Aminah. Lah niki sing tukang momong, pengasuh pemomongnya tukang momongnya Kanjeng Nabi mulai ditinggal ibuke niku Ummu Aiman. Lah Zaid tahu dikawin karo Ummu Aiman, terus dia anak jenenge Usama. Usama niku waduh pun terjempol. Umur 17 dikon pemimpin perang. Tentara pemberiku niku wonten Sayyidina Abu Bakar, ana Sayyidina Umar, lalu Kanjeng Nabi badhe wafat. Para sesuk guys, nek bodo perang secara mimpinnya ke pemuda Usama bin Zaid. Ini kan Usama ini sampai dulu ki hubbu Rasulillah, kesayangannya Kanjeng Nabi, anak kesayangan luar biasa nih. Nah Kanjeng Nabi pun songkan seneka masuk Usama. Ampun Gusti kula badhe berangkat perang. Ya tak dungakno ya lho. Sakit nih kita dari kasih sayang. Padahal Usama nih pemimpin tentara yang di dalam tentara itu boleh Sayyidina Umar ibn Khattab, boleh Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq, orang tua sepuh itu nak kena ngobeh zaman Usama bin Zaid. Itu tidak salah. Lari ini kan. Asal Sayyidina Umar, kan Usama. Sayyidina Umar sampai naik dari samanya enggak. Tak bisa. Saya yang tak jadi pemimpin di Kanjeng Nabi dan engkau prajurit dan ya ada cangkol iya lah kalau saya cangkol lah banyak begitu karena ngomong saya tetap pagi membaknya tetap pagi jadi imam masih tetap namun sampean lebih khusyuk lagi kan saya doa nih sekarang saya nanti doa nah saya ngamin ini kan orang pasti atau berbalik saya setiada imam neka biasa apa neka tepati tugas malah tapi saya budi ini kemudian saya hamil ini saya mantu doa anak terakhir mungkin ini kenyamanan doa ini kenyamanan jadi berdoaan bentolan ketika masa doaan tak semangat amin tapi saya ada orang saya terakhir magi Allah kenorogi bukan ketika mungkin kenyamanan doa kaprol ini kaprol mereka ini kemulana saya ini tapi menempah mana tak dah lah tetap pagi seperti imam arwah nak kena ojek Usama bin Zaid sampai ada itu dah Sayyidina Abu Bakar ni orang sepuh sahabat Nabi paling semak orang kedua Sayyidina Umar ni kau raja gagah. Tapi karena saya tetap pakai Usama, semua Sayyidina Umar saya ada, dia bukan pemimpin lah. Ayo ya ada. Sekarang mah kalau dengar Allah cara Kanjeng Nabi nak pakai bahas. Ayo berangkat. Mesti cangkol air atau sama cangkol langlet. Berangkat. Nah ini kan Usama bin Zaid ni kan hibbu Rasulillah. Kesayangannya Kanjeng Nabi. Orang bina ngecok yoko mungkin. Padahal orang binek neka termasuk bangsawan, orang muda. Jadi orang sahabat-sahabat, mereka sahabat neka dari Quraisy, mereka pas terus minta tolong sahabat
Usama, kesayangan kanjeng Nabi. Usama, tolong. Apa? Tolong doain matur ke kanjeng Nabi. Bagaimana supaya hukumannya perempuan ini dibebaskan. Bareng pun senekah maju Usama bin Zaid. Ngabis ke kanjeng Nabi. Ki bedata neka gule roreng-oreng neka. Berapa ban? Anu neka lah orang bine sing ecok gila. Apa Joko. Ada apa itu? Mungkin dalam sini karek kures orang semulja. Sini kasih keterangan apa jenengan juga. Nah ini pas ada buku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Apa benar memberikan jasa-jasa baik, memberikan syafaat mengenai hukuman Allah, hukuman Allah. Innama halakal ladzina min qablikum. Sesungguhnya umat-umat zaman dahulu itu rusak li'annahum kanu, karena orang-orang itu ada idza saraka syarifu tarakuhu. Apabila orang bangsawan mencuri dibiarkan. Wa idza saraka dha'ifu qata'uhu. Kalau orang lemah rakyat biasa yang ngecok ketok. Wa Allah, demi Allah. Lau anna Fatimah binta Muhammad sarakat. Upama anak engkau bin Fatimah dia ngecok, laqata Muhammadun yadaha. Tante Muhammad ngesek. Nah, itu dari lain. Anak engkau mengecek kepada diri. Mereka duri adillah agama Islam. Paham ni? Wah, mereka tetap bulatullah ajabat. Ada sarjabuna Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qist. Hendaklah kamu selalu menegakkan keadilan. Syuhada'a lillah, menjadi saksi Allah. Walau ala anfusikum, sekalipun mengenai dirimu sendiri. Awil walidaini, atau mengenai orang tua dua. Awil wal aqrabin, dan famili sendiri. Iyakun ghaniyan aw faqiran. Kalau orang yang mestinya menerima hukuman itu orang kaya atau orang melarat, sama saja. Wallahi aula bihima, maka Allah yang patut didahulukan daripada orang itu. Tak napet kaya atau melarat. Orang mulia tak mulia.